Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai PPKN. Sebelum itu, siapkan dulu bukunya ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Adapun hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Berarti kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh dengan tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Kita berhak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai warga masyarakat, kita berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil, jujur, dan adil. Ini contohnya pada saat pemilihan Ketua RT, Ketua RW. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Akibat jika tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk perbuatan dari perbuatan yang kita lakukan. Adapun jenis-jenis tanggung jawab, yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Berarti kita ada tanggung jawab terhadap Tuhan kita masing-masing. Contohnya kita berdoa, sholat, beribadah, itu adalah contoh tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang selanjutnya jenis-jenis tanggung jawab. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Berarti kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yang pertama itu kita merapikan tempat tidur, itu adalah contohnya membantu orang tua, membereskan makanan yang telah kita makan, mengerjakan tugas PR, itu adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawabnya yaitu kita harus saling menyayangi antar keluarga. Kita harus membantu ibu yang sedang masak, membantu pekerjaan rumah, itu adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Adapun tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat adalah kita bergotong royong, membantu satu sama lain, itu adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya yaitu adalah kita membayar pajak dengan tepat waktu dan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh negara. Adapun contoh bentuk tanggung jawab dalam warga masyarakat. Yang pertama, menciptakan kerukunan dalam hidup masyarakat. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Keempat, meningkatkan rasa setia kawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga. Adapun manfaat dalam tanggung jawab, yang pertama, kita lebih dihargai orang lain. Sifat bertanggung jawab akan membuat seseorang menjadi orang yang bisa diandalkan dan dapat dipercayai untuk mengemban sesuatu. Yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Orang yang bertanggung jawab akan berhati-hati akan tugas yang ia kerjakan dan lebih teliti dalam memeriksa pekerjaannya. Yang ketiga, dapat dipercaya. Lebih mudah dipercaya karena pekerjaannya biasanya akan baik. Yang keempat, mendorong kesuksesan. Karena banyak dipercaya dan selalu melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah mencapai kesuksesannya. Yang kelima, orang lebih puas akan pekerjaanmu. Karena selalu melakukan yang terbaik, maka hasil pekerjaannya pun baik. Maka dari itu, banyak yang senang atas hasil pekerjaan orang yang bertanggung jawab.
Ini adalah contoh dalam tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika ada ujian lalu siswa tersebut tidak belajar, maka siswa tersebut harus menerima jika tidak lulus atau menerima nilai yang kurang baik. Yang kedua, keluarga. Seorang anak yang tidak menghargai kerja keras orang tuanya, maka harus menerima jika orang tuanya mendisiplinkannya. Yang ketiga, masyarakat. Warga yang tidak mengikuti gotong royong di lingkungan rumahnya, maka akan menerima teguran dari RT setempat. Yang keempat, negara. Warga yang melanggar peraturan negara, maka harus menerima bahwa dia akan dihukum atau dipenjara. Selanjutnya yaitu mengenai kewajiban seorang siswa di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah antara lain yaitu menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal, tiba di sekolah sebelum bel masuk berbunyi, menghormati guru, menaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Belajar dengan rajin. Jika kita disiplin di sekolah, maka kita tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang membuat kita dihukum karena kita melanggar peraturan di sekolah. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita di jalan raya. Hak dan kewajiban pengendara kendaraan bermotor. Dan hak dan kewajiban pejalan kaki, hak dan kewajiban bersepeda. Adapun hak dan kewajiban di jalan raya, jalan raya tempat yang digunakan banyak orang untuk berlalu lintas. Ada kendaraan, pejalan kaki, bahkan ada pula pedagang kaki lima. Oleh karena banyaknya orang yang menggunakan jalan raya, perlu ada kejelasan hak dan kewajiban guna mengatur ketertiban pada pengguna jalan raya. Adapun hak dan kewajiban pengendara kendaraan bermotor biasanya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105 dan 106. Haknya, setiap individu berhak memakai jalan raya. Adapun kewajibannya, setiap pengendara harus memiliki SIM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77. SIM A itu adalah untuk pengendara mobil, SIM B1 untuk pengendara kendaraan mobil penumpang dan barang, SIM B2 untuk pengendara kendaraan alat berat, SIM C untuk pengendara sepeda motor, SIM D untuk pengendara kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Hak dan kewajiban pejalan kaki. Haknya yaitu setiap pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Kewajibannya, setiap pejalan kaki harus menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban bersepeda. Haknya yang pertama, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung lalu lintas seperti lajur sepeda. Kewajibannya, pesepeda mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan di lajur khusus sepeda. Oleh karena itu, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak, hak tersebut dilanggar, maka akibatnya yang mungkin terjadi adalah 1. Orang lain dan diri sendiri dapat dirugikan. 2. Terjadinya kemacetan luar biasa akibat tidak ada rasa saling mengalah. 3. Terjadinya kecelakaan lalu lintas. 4. Mendapatkan sanksi dari pihak berwajib. Sekian materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.